Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa, siswi kelas 7A, B, dan C. Hari ini tanggal 31 Maret 2020. Apa kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat selalu ya. Oke anak-anak, menyusul perkembangan bahwa pembelajaran online ini mungkin akan berlanjut entah sampai kapan, tentu saja sampai pandemi corona ini selesai ya. Jadi ibu harap kalian tetap semangat, tetap mengikuti bagaimana arahan bapak dan ibu guru untuk menyelesaikan materi pembelajaran kita ya. Mungkin kalian kemarin ada yang masih ingat ya, kita bahas tentang pemanasan global. Lumayan panjang video Budwi pekan lalu tentang pemanasan global, kira-kira 14 atau 16 menit ya. Nah kali ini ibu khawatir masih ada yang bingung karena keterbatasan penjelasan kemarin, maka akan ibu ulangi lagi. Semoga apa yang ibu jelaskan hari ini akan menambah pemahaman kalian tentang yang namanya pemanasan global. Oke? Ya, sebelum masuk ke situ, ibu mau singgung sedikit bahwa kemarin kita bahas dari awal perubahan iklim. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. So, perubahan iklim kemarin disebabkan oleh pemanasan global. Pemanasan global disebabkan oleh efek rumah kaca. Nah, seperti apa efek rumah kaca ini ya? Ibu jadi pakai F nih kayak Muhammad nih, ala-ala Arab. Seperti apa efek rumah kaca? Nah, kita akan lihat di gambar ini. Jadi, gambar ini adalah kira-kira simulasi terjadinya pemanasan global. Ya, Ibu akan jelaskan satu-satu. Oke. So, matahari itu kan memancarkan cahayanya, energi cahaya, energi panas ke bumi. Ini di sini digambarkan dengan titik-titik warna kuning. Ya. Dipakai oleh pohon, namanya radiasi matahari ya, energi matahari itu diserap oleh pohon buat fotosintesis ya, dipakai sama manusia untuk menghasilkan vitamin D, oleh hewan, kemudian untuk menerangi bumi ya. Tentu saja tidak semua 100% itu energi panas matahari dimanfaatkan di bumi karena sangat besar sekali. Tentu aja ibaratnya ada sisanya ya. Kayak dari semua sinar yang datang nih, si sinar yang kuningnya digambarkan dengan sinar kuning. Ada sebagian yang dipantulkan kembali karena berlebih gitu ya, atau tidak terpakai. Nah, di gambar yang ini sinar yang tidak terpakai tersebut digambarkan dengan garis titik-titik warna oranye ya nih. Ini adalah sinar yang tidak terpakai. So, kalau masih ingat kemarin energi panas matahari yang gak kepakai itu akan dipantulkan kembali menuju atmosfer atau angkasa ya. Jadi sinar datangnya warna kuning yang dipakai sama makhluk hidup di bumi. Kemudian tidak semua sinar atau panas cahaya matahari itu dipakai energinya sama makhluk bumi. Sebagian berlebih dan dikembalikan ke angkasa atau atmosfer. Namun, nah kemarin peristiwa gitu. Namun dalam perjalanan pulangnya ternyata mereka ada hambatan nih. Jalan pulang ke sini nih, daerah yang warna ungu alias sisinya adalah wilayah atmosfer. Nah, ini ada hambatan. Apa hambatannya? Hambatannya adalah yang dikenal dengan nama gas rumah kaca atau efek rumah kaca. Siapa sih gas rumah kaca ini sampai-sampai bisa ngalangin cahaya matahari, panas matahari yang harusnya ke angkasa, malah berbelok lagi ke dalam bumi. Ya, akibatnya mereka nggak bisa pulang, di bumi tambah panas karena panas matahari yang harusnya balik tidak dimanfaatkan masuk lagi ke daerah bumi ya, karena dipantulkan oleh yang namanya gas rumah kaca. Siapa sih gas rumah kaca ini? Nah, gas rumah kaca ini kalau digambar, ini yang diwarnai warna biru muda ini adalah area gas rumah kaca. Siapa aja gas rumah kaca tersebut? Ada yang ingat nggak? Nah, gas rumah kaca contohnya
Contoh CO2, CO, CH4. Nah, CH4 itu nama lainnya adalah metana ya. Terus ada yang namanya gas CFC, klorofluorokarbon kepanjangannya ya. CFC biasanya ada di alat-alat mesin pendingin. Tapi zaman sekarang sebenarnya sudah jarang alat yang pakai CFC ya, karena harus go green. Seperti mesin AC kalian mungkin ada tulisannya eco friendly. Nah, itu ya. Terus ada N2O dan lain-lain ya. Jadi kesemuanya gas ini jika kadarnya berlebihan maka akan berkumpul di angkasa. Nah, di sini nih di atmosfer. Mereka adanya di sini nih, si gas-gas ini di area yang warnanya biru muda ya. Nah, area yang warnanya biru muda. Ini Ibu tulis kalian di sini supaya kalian lebih paham. Ada CO2 di sini, ada CO, ada CH4, ada CFC ya, bukan Kentucky Fried Chicken ya, CFC ya. Ada N2O ya. Nah, mereka semua berakumulasi atau berkumpul di atmosfer atas sehingga bertindak seperti kaca. Sifat kaca adalah memantulkan, tapi yang dipantulkan bukan bayangan melainkan panas matahari. Yang harusnya panas mataharinya balik ke angkasa, tapi ketika melewati area ini, area biru muda, yaitu rumah kaca yang terbuat dari gas-gas, dia dipantulkan lagi ke bumi, sehingga suhu matahari yang dipantulkan lagi ke bumi menyebabkan bumi terasa lebih panas, ya kan? Bumi terasa lebih panas ya. Nah, akibat bumi terasa lebih panas, inilah yang dikatakan sebagai pemanasan global atau naiknya suhu rata-rata bumi akibat efek rumah kaca. Jadi kurang lebih itu yang dinamakan efek rumah kaca, yang dinamakan pemanasan global, yang mana itu akan menyebabkan perubahan iklim ya. Jadi musim tidak menentu, cuaca tidak menentu. Semoga penjelasan Ibu yang kedua ini menambah pemahaman kalian. Atau kalau masih kurang jelas, kalian bisa tonton berbagai animasi yang ada di YouTube ya, untuk memahami efek rumah kaca ini. So, kalau bumi tambah panas, apa sih akibatnya? Nah, salah satu akibat yang paling terkenal adalah di daerah kutub, bongkahan-bongkahan es akan meleleh karena saking panasnya bumi. Sehingga si penguin, gimana ya gambar penguin ya? Penguin akan kehilangan habitat karena esnya mencair. Kalau esnya mencair, otomatis air volumenya banyak. Laut akan meninggi. Kalau laut meninggi, daratannya akan lama-kelamaan hilang. Gitu ya. Itu adalah beberapa contoh akibat dari pemanasan global. Tentu sangat bahaya. Bayangin kalau misalnya laut terus-menerus meninggi, daratan habis, wah kita bisa kehilangan tempat tinggal dong. Musnahlah peradaban manusia di bumi ya. Untuk itu kita harus mencegahnya dengan cara mengurangi jumlah ini gas-gas ini ya di dalam bumi. Terus tugasnya apa sih? Tugas untuk pertemuan kali ini adalah membuat fishbone. Kalian ingat kan? Fishbone. Oke, Ibu gambarin lagi fishbone. Buat fishbone di buku tulis, kemudian difoto, diupload ke Google Drive ya. Oke. Karena ini pemanasan global, jadi di ujung kepala tuliskan bahwa ini adalah pemanasan global. Kalau mau pakai istilah bahasa Inggris boleh global warming. Pemanasan global. Kemudian ikannya tulang bagian atas, cari tahu penyebabnya. Gas apa saja atau apa ya, peternakan kah ya. Tulang atas adalah penyebabnya. Global warming. Kemudian tulang bawah
adalah solusinya. Solusi dari tulang atasnya. Misalnya tulang atasnya pembakaran sampah atau mungkin gas CH4 dari peternakan. Nah, berarti harus gimana gas CH4-nya? Ya, dari peternakan tuh harus diapain dulu gitu kan. Terus tulang ekor. Tulang ekor isinya apa? Tulang ekornya isinya adalah tulang ekor berisi dampak. Ya, seperti biasa urutan kita seperti itu. Penyebab, solusi, dan dampak. Tugas ini dibuat di buku tulis. Materi bab 14 tuh. Nah, materi babnya 14 ada di situ, kalian teorinya boleh cari tentang pemanasan global, apa penyebab, apa dampak, dan juga apa solusi. Ya, kemudian difoto, diupload di Google Drive. Hari ini juga Ibu tunggu sampai siang. Nah, tapi kan ini kan masih banyak sisa waktunya. Kalian pasti bisa berkreasi lebih bagus. Oke? Jika ada yang kurang paham, boleh kalian komentar di kolom YouTube. Insya Allah Ibu buka kolom komentarnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat hari ini. Kalian sehat-sehat terus ya. Kita bisa ketemu lagi minggu depan. Ya, oke. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.